Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita taufik dan hidayahnya hingga duduk di majlis ta'lim ini. Yang kita masih membahas kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita sudah masuk pada Kitabul Buyu', kitab jual beli, dan untuk malam hari ini kita masuk pada Babut Tahrimi Ihtiqaril Aqwatil Muslimin. Bab diharamkannya menimbun bahan makanan pokok kaum muslimin. Artinya di sini akan dibicarakan apa hukumnya membeli barang dan menimbunnya. Tentunya biasanya praktek ini tujuannya untuk menaikkan harga barang. Biasanya untuk menaikkan harga barang sehingga ketika barang tersebut sudah langka di pasaran, otomatis konsep dasar dari pasaran, apabila permintaan banyak sementara barang sedikit, maka harga akan melonjak naik. Sebagian para pengusaha yang mungkin termasuk oligarki kata orang sekarang melakukan penimbunan barang bahan makanan pokok atau bahan pokok kaum muslimin atau masyarakat, sehingga barang tersebut langka di pasaran dan otomatis harga akan naik. Bahkan kalau di Indonesia pernah terjadi bukan harga naik, dapat barangnya saja pun alhamdulillah. Jadi sampai-sampai barangnya tersebut jadi perebutan dengan berapapun harganya. Kalau yang terbaru ini masalah apa kemarin? Minyak makan. Iya. Minyak makan. Kemudian sebelumnya itu sempat langka juga waktu zaman-zamannya minyak tanah. Demikian ikhwah. Adapun bensin ya pertalite segala macamnya itu langka, jarang lah terjadi. Tapi memang yang kemarin yang paling terbaru itu kelangkaan minyak makan. Permasalahannya di sini nanti akan dibahas apakah semua barang yang ditimbun itu hukumnya haram. Demikian. Mari kita bahas ikhwah. Babut tahrim ihtiqari aqwatil muslimin. Bab diharamkannya menimbun bahan makanan pokok kaum muslimin. Kebutuhan pokok. Jadi kalau dari babnya penulis sepertinya mengisyaratkan berarti kalau enggak bahan makanan pokok boleh.
Demikian ikhwah, bukan kebutuhan primer. An Ma'marin, dari Ma'mar qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtakara fahuwa khati'un, barang siapa yang menimbun barang, ya, bahasa menimbun barangnya apa yang bagus ya? Menimbun itu udah bagus kali ya? Udah ya? Oke lah. Mana tahu ada istilah ya, karena timbun-timbun ini kan seperti tanah timbun gitu jadinya kan. Mana tahu ada bahasa yang bagus menimbun barang ini apa? Ada Pak? Bahasa bagus? Nggak ada. Udah paling bagus dia. Oke lah kalau gitu. Man ihtaqara fahuwa khati', barang siapa yang menimbun barang, fahuwa khati', maka dia itu khati'un, salah. Maka dia itu salah. Cek. Ikhwah, kata-kata salah di sini bisa saja dosa dan bisa nggak dosa. Ya, bisa dosa, bisa nggak dosa. Kan tidak semua yang salah itu dosa. Misalnya antum dari rumah ke masjid pakai sendal, salah. Satu warna putih, satu warna hitam, salah kan? Tapi apakah ada yang mengatakan berdosa? Kan enggak. Demikian ikhwah. Apalagi misalnya ya pas pulang salah ambil sendal, itu salah nggak? Dosa nggak ya? Pergi sendal swallow, pulang sendal bata gitu kira-kira. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa ikhwah. Ya kalau nggak sengaja tahu ketahuan ya pulangkan, jangan dipuas-puaskan dulu pakainya. Namun pada dasarnya khati'un di sini tidak menunjukkan dosa. Hanya kata-kata khati' memang tidak menunjukkan sebuah dosa. Kata-kata khati' tidak berarti cek tes 1 cek. Kata-kata khati' tidak harus maknanya dosa, ya. Karena bahasa dasarnya adalah salah. Fahuwa khata'un, khata' artinya dia salah. Namun sepertinya kata khati' di sini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu khata'un, yaitu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Apabila salah sudah dibarengkan dengan taubat, pastilah salah yang dimaksud adalah dosa. Dan dalam hadis ini yang dimaksud dengan salah di sini adalah dosa. Ya, man ihtakara fahuwa khati'un, barang siapa yang menimbun barang berarti dia berdosa. Faqila li Sa'id, dikatakan kepada Sa'id, fa innaka tahtakir, tapi bukankah Anda juga menimbun barang? Qala Sa'id, berkata Sa'id, inna Ma'mar alladhi kana yuhaddithu hadzal hadis kana yahtakir. Ma'mar pun yang telah meriwayatkan hadis ini, dia juga menimbun barang. Jadi ini kan dari Ma'mar. Hadisnya an Ma'mar. Ma'mar ini sendiri menimbun barang, padahal dia yang meriwayatkan dari Rasulullah, man ihtakara fa huwa khati', barang siapa yang menimbun barang maka dia berdosa. Si Ma'mar radhiyallahu anhu ini juga yang menimbun barang. Makanya ketika yang meriwayatkan dari Ma'mar ini yaitu Sa'id, dikatakan kepada dia, fa innaka tahtakir, lah Anda kan menimbun barang. Kata Sa'id, qala Sa'id, berkata Sa'id, Ma'mar juga menimbun barang. Gitu. Permasalahannya, jadi bagaimana ini sebenarnya? Periwayat hadis yang membolehkan menimbun barang, dia sendiri menimbun barang. Berarti kan secara implisit ya di sini ada makna bahwasanya nggak semua barang itu yang sampai diharamkan untuk ditimbun. Demikian ikhwah, nggak semua barang. Ya. Karena tidak mungkin perawi hadis dari Rasulullah SAW menyatakan tidak bolehnya diharamkan yang menimbun barang, malah dia sendiri menimbun barang.
Jadi di sini kan bisa kita pahami bahwasanya sepertinya nggak semua barang, ya nggak. Kalau dia mutlak tentunya, kalau dia mutlak pastilah si perawi hadis ini tidak akan melakukan penimbunan barang. Demikian ikhwah. Min fiqhil bab, di antara fiqhil bab, al-ihtiqar wa huwa syira'ul bidha'ati fir rakha. Yang dikatakan menimbun barang ihtikar yaitu membeli barang dagangan fir rakha, di saat lapang atau di saat harganya itu murah. Wa habasaha, lantas barangnya itu ditahannya, disimpannya, litakilla fis suq, agar barangnya itu menjadi langka di pasaran, fayaghlu si'ruha, sehingga harga barang itu melonjak. Itu yang maksud ihtikar. Jadi dia beli barang-barang yang ada di pasar, dia borong, ya. Pada waktu itu dia borong ikhwah, di mana di saat dia borong itu harganya harga rokok. Harga rokok itu harga standar, ya, harga standar. Kemudian dia borong barang-barang tersebut di pasar, sehingga setelah dia borong dia simpan. Pokoknya dia punya satu target, misalnya kita ambil sajalah minyak makan, ya, atau telur lah, kita kata telur. Jadi setiap ada telur dia beli, disimpannya di gudang. Demikian. Tapi jarang orang menimbun telur. Kenapa? Busuk. Itu dia. Busuk. Tapi kalau yang realistis aja lah, ya, minyak makan aja lah udah. Karena ada yang kolam renangnya dikuras, kolamnya cari tempat minyak makan jadinya. Untuk bayangkan dia berang dengan minyak makan. Tapi nggak berenang, cuma menimbunnya aja di tempat timbunan minyak makan. Jadi ikhwah, dibelinya, ditimbunnya di rumah atau di mana, di gudang. Karena sudah kelangkaan barang, akhirnya naiklah harga minyak makan. Ini dimaksud dengan ihtikar. Biasanya barang-barang yang memang dibutuhkan dan dia tidak busuk. Ya mereka lebih tahu lah mana yang bisa ditimbun, mana yang tidak. Ya kalau ada durian, ditimbunnya durian, jadi tempoyak lah kawan kan jadinya. Bisa berubah jadi tempoyak, nggak jadi durian lagi. Biasanya ada benda-benda yang memang bisa disimpan lama. Demikian, dan dibutuhkan oleh orang-orang. Ya kalau durian, kalaupun dia simpan seminggu 2 minggu, kalaupun orang nggak makan durian nggak apa-apa. Tapi kalau seperti telur sebenarnya iya, termasuk kebutuhan pokok, ya, apalagi yang memang sarapannya bisa pakai telur ceplok kan. Demikian, pada malas masak, ceplok itu masya Allah. Demikian ikhwah. Tapi memang benda ini benda yang jarang ditimbun orang dikarenakan cepat busuk. Itu ikhwah. Biasanya ditimbun itu yang nggak busuk, seperti minyak, beras, gula, demikian, tepung. Ya walaupun mereka pinter lah, karena tepung itu juga kalau terlalu lama disimpan ada itunya kutunya. Tapi itu pun juga tergantung penyimpanan. Ya pintar lah mereka, lebih pintar pada kita. Mereka sudah siapkan semua sarana untuk menimbun barang tersebut. Demikian. Apalagi kalau kambing enggak ya? Enggak ada yang nimbun. Enggak makan kambing pun enggak masalah. Demikian ikhwan. Gas. Oh bisa gas ditimbun ya? Oh, ya, gas bisa timbun, bisa disimpan lama kan? Dibelinya tahun 2000, dijualnya tahun 2023 gitu. Nggak sampai lama biasanya ya. Demikian. Karena itu punya pemerintah agak sulit untuk ditimbun, tapi ada juga memang orang-orang yang dia punya ini. Seperti dulu pernah langka minyak tanah kan. Taib. Jadi rahimallahu wa iyyakum, itulah dia. Ya, intinya dia borong
barang yang dibutuhkan, barang pokok yang dibutuhkan ini dia simpan, kemudian langkalah karena dia borong semua, langkalah jadinya barang-barang tersebut sehingga naik harganya. Ya, naiklah harganya. Tentunya ini akan merugikan kaum muslimin, merugikan masyarakat, dan ini diharamkan. Ya, diharamkan. Walaupun terkadang juga spekulasi, diborongnya rupanya masuk lagi barang yang lain sehingga barang-barang yang ada dia sampai nggak laku. Itu bisa aja, tapi umumnya mereka sudah punya perhitungan lah yang melakukan ihtikar ini, ihtikar. Nomor 2, ikhtalafal ulama fil ihtikaril muharram huwa amun am fi al aqwat. Para ulama berbeda pendapat tentang barang-barang yang haram ditimbun. Apakah untuk semua barang? Artinya kalau barang tersebut diborong kemudian ditimbun lantas naik harganya, melonjak harganya, apakah semua barang? Am al-aqwat, apakah hanya kebutuhan pokok saja? Kalau kita ya beras, gula, garam, minyak makan, apa lagi? Tepung, itulah biasanya ya, yang jadi bahan makanan kebutuhan pokok atau sembako kata orang. 9 bahan makanan pokok. Qala Tirmidzi wal amalu ala hadza 'inda ahlul ilmi, bahwasanya para ahli ilmi melaksanakan, mengamalkan hadis ini. Karihu ihtikar ta'am, di mana mereka karihu di sini bukan makruh, ikhwah. Ya, kalau makruh itu kan artinya dikerjakan tak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Itu dia. Kalau dimakruhkan. Karihu di sini mereka membenci. Ya. Mereka benci orang-orang yang melakukan penimbunan bahan makanan. Ya. Bahan makanan, tapi ikhwah perlu kita ketahui bukan semua bahan makanan. Maksudnya bahan makanan pokok. Ya. Bahan makanan pokok. Kalau bahan makanan saja banyak bahan makanan kan. Demikian ikhwah, enggak semua bahan, tapi bahan makanan pokok yang dimaksud ta'am di sini. Wa rakhasa ba'dhum fil ihtiqari fi ghairi ta'am. Sebahagian ulama menyatakan yang bukan bahan makanan pokok itu boleh ditimbun. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, la ba'sa bihtikari fil qatn. Ibnu Mubarak mengatakan tidak apa-apa kalau mau menimbun kapas. Diborongnya kapas di Medan kan, timbunnya. Akhirnya naiklah harga kapas. Tapi kan nggak begitu urgen yang namanya kapas. Bahkan bagi pengusaha jual tilam lah kan. Yang selebihnya enggak. Atau mungkin kapasnya juga kapas medis itu. Ya, kapas medis, kapas mayat. Demikian ikhwah. Ya, sehingga kalau ada yang kan biasanya kalau perlengkapan mayat itu diletakkan juga salah satu alatnya kapas yang digulung besar itu. Baik. Jadi intinya kalau dia mau ihtikar, melakukan ihtikar itu apa tadi? Ya, kita sebut ihtikar aja ya. Kalau dia melakukan ihtikar, ya melakukan ihtikar terhadap kapas, nggak apa-apa. Wasakhtian atau kulit kambing, ya, wanudalik dan sejenisnya nggak apa-apa. Jadi kalau mau lakukan ihtikar untuk kulit kambing, untuk kapas atau kain atau benang, atau dia menimbun menimbun kancing baju, terserah dia lah mau timbunnya kancing baju itu. Demikian, ya. Nimbun apa? Nimbun HP, bisa nimbun HP. Nimbun parfum, timbunnya lah di situ. Demikian. Yang seperti ini nggak apa-apa. Ya, yang seperti nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Cabai bisa nggak ditimbun? Bisa. Karena ada cabai kering. Iya, cabai kering. Jadi umumnya yang menimbun-nimbun itu yang cabai kering. Dia dikeringkannya, bukan cabai basah.
Itu ikhwah. Tapi terkadang kalau diperhitungkannya misalnya cabai itu bisa 2 minggu, bisa dia timbun. Dia tahu nih mendekati Ramadan biasanya harga cabai melonjak. Maka 2 minggu sebelum Ramadan dia pergi ke misalnya ke petani-petani cabai. Demikian ikhwah. Kalau sudah lihat cabai-cabainya itu udah nampak tinggal nunggu merah kan sudah boleh dibeli. Yang nggak boleh kan kalau dia masih pentil. Ya, masih putih. Itu baru nggak boleh. Tapi kalau sudah ada cabainya tinggal nunggu matang nggak apa-apa, boleh dibeli. Dia sudah boking semua. Demikian ikhwah. Dia sudah ditebasnya semua bahasa kita. Ya nggak apa-apa. Bisa juga dia tebas cabai. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Nah, permasalahannya adalah sebagian mengatakan mutlak nggak boleh, bahan apapun dia yang akhirnya membuat bahan itu menjadi melonjak harganya. Yang kedua pendapatnya yaitu yang enggak semua, ya, enggak semua, tapi khusus terkait dengan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin kalau untuk Indonesia cabai termasuk ya, termasuk kebutuhan pokok, dan tidak semua tempat cabai itu kebutuhan pokok. Tapi untuk Medan sebenarnya kebutuhan pokok. Demikian. Makanya sekarang cabai lado hijau, lado itu kan sekarang campur cabai rawit. Nggak seperti biasa kan murni dia cabai merah itu aja. Sekarang nggak, cabai rawit. Kalau nggak menggigit dia. Taulah cabai rawit ikhwah. Kecil tapi menggigit. Demikian. Dan bahkan pernah ikhwah, cabai rawit pun melonjak harganya. Coba bayangkan ya, bagi para pencadu cabai, taiso mercon itu nggak pakai cabai rawit mana bisa kan? Nggak jadi mercon dia. Demikian. Apa jadinya? Demikian ikhwah. Ya rahimallahu wa ikum. Jadi dalam masalah ini khusus untuk kebutuhan pokok yang biasa diperlukan oleh kaum muslimin. Wa qala al-Baghawi fi syarh sunnah, berkata Baghawi, ikhtalafa ahlul ilmi fil ihtikar. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ihtikar. Apa itu ihtikar? Oke ya, ihtikar ya, ihtikar. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ihtikar. Ruwiya an Umar annahu qala, diriwayatkan dari Umar dia berkata, la huqrata fi suqina ya'midur rijalu bi aidihim fudula min adhabi ila rizqin min rizqi nazala bi sahatina fayahtakirunahu alaina. Tidak dikatakan la hukrata fi, tidak boleh melakukan hukroh atau ihtikar di pasar kami, yaitu mereka yaitu orang-orang yang sengaja memborong barang-barang tertentu ya, ataupun makanan-makanan tertentu, bahan makan tertentu dari pasar ya, dari pasar kemudian dia simpan ya, dia simpan. Maksudnya tentunya akan supaya melonjak harganya. Walakin ayyuma jalibun jalaba ala amudi kabidihi fi syita wa saif falyabi' kaifa yasha. Hanya saja kalau ada yang membeli dari luar. Jadi kalau yang ini dia borong barang-barang yang tertentu dari pasar, disimpan. Habislah barang itu. Sehingga bisa melonjak harga. Ada yang memang dia ambil dari luar. Dia ambil dari luar, kita katakannya lah impor, tapi kalau impor kan luar negeri. Ya dia ambil dari luar, misalnya dia ambil dari Brastagi misalnya, barang apa misalnya. Ya, dia ambil dari Brastagi atau dari luar pasar, kemudian dia simpan. Ya. Kemudian dia simpan, kemudian terserah dia bagaimana mau jual, bawa sedikit demi sedikit supaya harganya tetap stabil. Kalau itu enggak apa-apa. Ya, kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak memborong barang yang di pasar itu. Demikian ikhwah. Ya, tidak memborong, tapi dia membeli di tempat lain, dia simpan, kemudian dia keluarkan sedikit demi sedikit agar harganya itu stabil. Demikian ikhwah. Yang seperti yang kedua itu dibolehkan. Ya, yang kedua yang dibolehkan karena emang itu punya dia. Dia yang membawa barang itu masuk ke dalam pasar.
bukan yang di pasar yang diborongnya. Allahu a'lam. Falyumsik kaifa ya, silakan dia jual, silakan terserah dia mau dia jual atau terserah dia juga mau dia simpan, terserah. Ya, terserah ikhwah. Wa ruwiya an Utsman annahu kana yanha 'anil hukrah. Diriwayatkan dari Utsman, beliau melarang dari ihtikar. Wa kariha Malik wa Tsauri al-ihtikar fi jamil asya. Adapun Imam Malik dan Imam Tsauri menyatakan beliau membenci semua jenis ihtikar untuk semua barang, ya, untuk semua barang. Jadi Imam Malik dan Imam Tsauri menyatakan mutlak nggak boleh. Qala Malik, berkata Malik, yamna'u ihtikaru al-kitan was-suf waz-zait. Imam Malik melarang lakukan ihtikar pada seperti al-kitan ini, ada nama biji-biji lah. Nah, dia sebangsa biji-bijian, tapi biji apa ini? Al-kitan apakah seperti palawija, kacang-kacangan gitu ya. Biji labu juga termasuk. Pokoknya biji-bijian lah. Ya. Wasuf termasuk juga kain apa? Benang wol. Benang wol ini bukan ini ikhwah. Suf itu apa namanya ya? Yang diambil dari bulu kambing, bulu hewan tuh, itu suf namanya. Ya, jadi kain yang dibuat dari bulu hewan itu suf. Ini biasa dipakai. Ini kainnya kain kasar jadinya ini, ya. Kainnya jadi kain kasar dan biasa dipakai untuk musim dingin. Itu dia. Ini suf. Makanya termasuk kalau untuk menengah ke atas itu kan dulu ikhwah, kalau kain yang dipakai itu kain katun, kain kapas. Adapun yang untuk rakyat biasa biasanya mereka pakai kain suf ini karena murah. Wazait, dan termasuk juga minyak makan. Wa kullu syai' adarru bisuk, dan semua yang bisa memudaratkan pasar, bisa merusak pasar, bisa mengganggu pasar. Jadi Imam Malik mengatakan semua yang mengganggu pasar nggak boleh. Mungkin termasuk telur, atau termasuk kalau memang mengganggu pasar seperti jual pisang misalnya, ya pisang, karena sebagian orang menjadikan pisang itu sebagai usaha dia kan, yang jual pisang goreng, demikian. Atau apalagi ikhwah, jeruk misalnya, jeruk, intinya ikhwah, apa saja yang ditimbun, yang diihtikar bisa merusak harga pasar, bisa mengganggu harga pasar, bisa membuat harga di pasar itu menjadi melonjak, maka ini nggak boleh, apapun jenis barangnya. Kemudian, wa dhahaba qaumun ila annal ihtikara fit ta'amil khas. Tapi sebahagian ulama menyatakan bahwasanya berpendapat nggak semua barang, tapi khusus untuk bahan makanan saja. Maksudnya bahan makanan pokok. Li'annahu qutun nas, karena itu makanan pokok manusia. Ya, kalau di Indonesia berarti beras. Kalau di tempat-tempat lain berarti gandum. Ya, biji gandum karena mereka makan roti. Wa amma fi ghairihi fala ba'sa bihi. Adapun selain bahan makanan pokok maka tak apa-apa. Wa huwa qaulu Ibnu Mubarak wa Ahmad. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak dan Imam Ahmad. Wa qala Ahmad innama yakunul ihtikaru fi misli Makkah wal Madinah was Thughur dunal Basrah wa Baghdad. Yang enggak dibolehkan ihtikar itu yaitu jika dilakukan di kota Madinah, kota Makkah dan kota-kota sekitar Madinah Mekah. Tidak Basrah dan Baghdad. Kenapa demikian? Li'anna sufun takhtariquha, karena itu adalah kota-kota pelabuhan. Artinya bisa barang-barang lain masuk dengan mudah ke kota tersebut. Tapi kalau macam Madinah, itu kan kalau hanya ada barang-barang yang berasal dari sekitar itu saja. Kalaupun ada barang-barang dari luar, itu kan berarti perjalanannya agak lebih rumit, ya. Kalau di Basrah ataupun di Baghdad,
yang tempatnya itu berada di pinggir laut atau sungai besar, ya mereka biasanya pada pedagang-pedagang luar mudah datang ke sana untuk berdagang. Kalau ini nggak ada masalah menurut Imam Ahmad. Wa qala al-Hasan wal Auza'i, man jalaba ta'aman min baladin, barang siapa yang mengimpor makanan, bahan makanan dari satu negara, daerah, fahabasahu yantaziru ziyatas si'r, kemudian dia simpan menunggu naiknya harga barang, falaisa bimuhtakirihi, maka itu enggak termasuk ihtikar yang tidak dibolehkan. Innamal muhtakir man i'tarada suqul muslim, yang dikatakan muhtakir orang yang melakukan ihtikar yang tidak dibolehkan itu yaitu mereka yang memborong barang-barang yang ada di pasar. Itu ikhwah. Adapun yang dia beli dari luar kemudian dia tahan, itu enggak. Jadi dia masuk, misalnya dia masuk Kampung Lalang, dia mau beli beras, datangi semua grosir beras, berapa ini beras? Bawa. Habis beras di pasar Kampung Lalang. Otomatis kan orang akan kelimpungan nih cari beras daerah Kampung Lalang misalnya. Karena grosir berasnya sudah diborong pada waktu itu. Demikian ikhwah. Maka ini termasuk ihtikar. Tapi kalau dia memang dia yang ambil barang dari luar, ya, dia yang ambil barang dari luar, maka enggak mengapa. Menurut Hasan dan Imam Auza'i. Permasalahan kita juga bisa kan yang ngambil dari luar itu karena orang dari luar itu juga yang mendrop barang itu ke pasar. Demikian, ya. Jadi misalnya barang akan disuplai untuk pasar beras untuk Kampung Lalang sekitarnya. Barang ini yang di stopnya yang dari luar, makanya termasuk ikhwah, ya, termasuk. Atau memang pemain nakal, pengusaha nakal, oligarki nakal misalnya, ya memang dia suppliernya ke pasar-pasar, kali-kali nakal lah dia, nggak disuplainya ke pasar, akhirnya nggak disuplai 3 hari kan mulai kecarian orang, barulah kemudian disuplainya setelah harga naik, untung dia. Nah, demikian ikhwah, ya, itulah skenario untuk menaikkan harga barang. Kemudian waqala Ahmad idza dakhala ta'am fi dhiyatihi fahabisahu falaysa bimuhtakir. Imam Ahmad mengatakan kalau masuk bahan makanan di tempat dia ataupun di gudangnya kemudian dia tahan, enggak langsung dia jual, tidak dikatakan muhtakir, ihtikar. Kalau Baghawi fal hadisu in jaa bil lafzil ham, Imam Baghawi mengatakan walaupun hadis tersebut menunjukkan lafaz umum, tidak menunjukkan salah satu jenis makanan, fahtikaru rawi yadullu ala annahu mukhtassun bi ba'dil asya' au ba'dil ahwal. Kata Imam Baghawi, kalaupun hadis tersebut sifatnya umum, kan hadis menyatakan manihtakara fahuwa khati'. Barang siapa yang barang siapa yang melakukan ihtikar maka dia dosa. Ini kan umum, ya, sifat umum. Namun kata Imam Baghawi, karena perawi hadis ini, cek, coba dibesarkan sedikit, Pak. Oh, nggak bisa besar. Cek. Karena si perawi cek tes cek. Memang nggak ada ya suaranya, suara saya. Cek
Setara, capek suaranya. Tes 1, cek cek, tes cek cek, tes 1, cek cek cek, 1. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, wal haditsu in jaa bil lafzil am. Hadis walaupun sifatnya umum, ya, manihtaqara fahuwa khati. Barang siapa yang menimbun barang maka dia salah, dia berdosa. Ini enggak ditentukan bendanya benda apa, barangnya barang apa. Berarti mutlak. Namun kalau kita lihat dari perawinya yang sendiri ihtikar, melakukan ihtikar, kan tadi disebutkan ikhwah, ketika Rasulullah mengatakan, Ma'mar meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah, kemudian kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manihtaqara fahuwa khati. Barang siapa yang melakukan ihtikar maka dia berdosa. Lantas disebutkan kepada Sa'id ini yang ikut meriwayatkan hadis ini. Ma'mar juga tadi kan, oh, Anda kan melakukan ihtikar, Ma'mar juga melakukan ihtikar. Jadi kata Imam Al-Baghawi, walaupun makna hadis itu sifatnya umum, tapi kalau kita lihat dari bagaimana pelaksanaan oleh si perawi sendiri yang melakukan ihtikar, ya, yang melakukan ihtikar, sepertinya perawi ini memandang bahwasanya ada barang-barang khusus yang nggak dibolehkan. Kalau seandainya mutlak nggak boleh, nggak mungkinlah si perawi melakukan ihtikar. Ngerti ikhwah maksudnya? Ya. Fahtikarur rawi yadullu ala annahu mukhtassun bi ba'dil asya' atau ba'dil ahwal. Si perawi melakukan ihtikar menunjukkan bahwasanya larangan ihtikar itu hanya untuk beberapa barang-barang saja. Id la yudhannu bis sahabi ayyau yarwi hadis summa yukhalifu. Kan enggak mungkin kita berprasangka kepada si sahabat, dia yang meriwayatkan, dia pula yang melanggarnya. Enggak mungkin. Ma'mar itu melakukan ihtikar. Padahal hadis yang dia riwayatkan tidak boleh ihtikar. Apa mungkin dia yang meriwayatkan hadis, dia melanggarnya? Berarti kan dia bisa memahami, kita bisa memahami bahwasanya yang dia lakukan itu bukan ihtikar yang dilarang. Berarti ada ihtikar barang yang dilarang, ada ihtikar yang diperbolehkan. Wa kadzalika Sa'id ibn Musayyib la yudhannu bihi fi fadlihi wa amal wa la ilmihi annahu yarwi al-hadits summa yukhalifu. Demikian juga Sa'id ibn Musayyib. Jadi Sa'id meriwayatkan dari Ma'mar. Sa'id bin Musayyib ini kan terkenal seorang tabi'in besar. Ya, dia juga melakukan ihtikar. Kan nggak mungkin kita katakan ini Sa'id dia yang meriwayatkan hadis dari Ma'mar, dia pula yang melanggarnya. Tentu nggak seperti itu. Sementara dia seorang alim, dikenal sangat alim, termasuk kibarut tabi'in, senior tabi'in pada waktu itu. Jadi ikhwah, nggak mungkin pula dia dengan orang yang sangat terkenal wara, kemudian ilmu juga dalam, terkenal seorang alim ulama, nggak mungkinlah dia meriwayatkan hadis kemudian dia tentang sendiri. Illa ayyuhmal al hadis ala ba'di asya. Ya, berarti hadis itu dilarang untuk beberapa barang saja. Faruya annahu kana yahtakir Zaid, bahwasanya Ma'mar Sa'id bin Musayyib waktu itu yang dia simpan itu adalah minyak makan. Itu ikhwah, minyak makan yang disimpannya. Minyak makan termasuk bahan pokok nggak kita sekarang ini? Termasuk kan? Mungkin dahulu itu nggak termasuk makanan pokok, mungkin bahan makanan pokok. Dulu tuh mungkin pakai rebus gitu, rebus, nggak ada pakai goreng ya. Bakar, rebus, bakar. Kalau kita kan semua goreng. Dari mulai putih minyaknya jadi hitam coklat. Ya, Allahu alam. Ya.
Dahulu itu apakah dia mempengaruhi stabilitas ekonomi kalau dia ihtikar, apakah tidak? Ya. Jadi sekarang tergantung dengan ini jenis barangnya yang bermasalah nggak di pasaran nanti kalau ditimbun. Qala an-Nawawi fi syarh Sahih Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa hadzal hadis sharihun fi tahrim al-ihtikar. Hadis ini jelas pengharamannya ihtikar. Wa qala ashabuna, berkata para ulama kami dari mazhab Syafi'i, al-ihtikarul muharram huwa, yang dikatakan ihtikar muharram huwa ihtikaru fil aqwati khassah. Kata Imam An-Nawawi dan mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i bahwasanya ihtikar yang diharamkan adalah kalau yang ditimbun itu bahan makanan pokok khusus. Wa huwa ayyashtariya ta'am fi waqtil ghala litijarati, yaitu dia membeli bahan makanan ini pada waktu harga mahal, litijarati, untuk diperjualbelikan, wala yabi'u fil hal, tapi dia tidak jual pada waktu itu, bal yadakhiru yaghlu thamanuhu, tapi dia simpan sejenak agar harganya semakin naik. Jadi ada ikhwah barang-barang itu yang harga lagi naik nih. Biasa kalau harga lagi naik, orang, wah ini nampaknya prospek ini, dibelinya ya dibelinya kemudian ditahannya supaya semakin naik. Karena biasanya kalau sudah harga naik ini biasanya permintaan banyak, ya, permintaan banyak. Taib. Fa amma idza jaa qarinuhu fa amma idza jaa min qaryatihi, adapun kalau dia datang dari kampungnya, awishtarahu fi waqti rukhsah fi waqti rukhasi, atau dia membeli di saat barang tersebut selagi harganya murah, waddakharahu, lantas dia simpan, aw wibta'uhu fi waqtil ghala, lantas dia jual di saat harga mahal, lihajati ilal aklihi, untuk keperluan dia makan, au bita'u li bai'ihi fi waqtihi, atau dia jual pada waktu yang cocok, falaisa bi ihtikar, dan ini enggak termasuk ihtikar. Ya, biasanya kalau barang banjir misalnya, ya, ini lagi banjir, lagi musim banjir misalnya, kalau apa ya biasanya kalau seperti ini yang banjir begini, cabai ya. Cabai banjir, tomat bisa banjir ikhwah, tapi masalahnya dia nggak bisa diihtikar, busuk. Tapi kita pernah di Pakistan ikhwah, ketika tomat itu 1 kilonya 1 rupiah. 1 rupiah itu waktu itu 3.500. Jadi biasanya 5 rupiah, 6 rupiah. Akhirnya kita beli banyak, potong-potong, direbus. Demikian, jadikan saus. Nah, itu dia, ya. Nah, itu kan termasuk ihtikar ya. Tapi kan ini untuk konsumsi pribadi, ya, untuk konsumsi pribadi. Hanya kalau ini ketika barang murah dibeli, ketika mahal baru dijual. Biasanya yang mana ini? Barang apa ini biasa begini? Emas. Ya, emas. Apa lagi? Dolar, ya boleh dolar. Ya. Pas lagi dolar turun, dibeli dengan dia, kemudian dia simpan. Ketika harga naik, dijual. Baru-baru ini kan sempat turun tuh harga emas. Maka banyak tuh mama pergi ke toko emas memborong emas. Demikian ikhwah, ya. Yang seperti ini enggak masalah. Ya, ini termasuk bisnis kan kalau seperti ini. Enggak termasuk ihtikar, ya. Karena apa ikhwah? Memang dia timbun barang itu, dia simpan barang itu, tapi tidak mempengaruhi harga pasar. Dia hanya memanfaatkan momentum pas harga lagi murah. Demikian ikhwah. Yang ini enggak termasuk ihtikar. Wala tahrimu fih, enggak dikatakan haram. Amma ghairul aqwati fala yuhram ihtikaru fihi bi kulli halin, hadza tafsil bi madhhabina. Adapun selain
barang makanan pokok, maka nggak haram menimbunnya, ya, dalam semua kondisi. Dan ini perlu ada perincian dalam mazhab kami. Dia borong apa? Sempat terjadi kelangkaan ikhwah semen, pernah kita rasakan semen. 2 tahun lalu sempat semen langka. Ini bagi yang membangun terasa dia. Jadi yang tadinya sekitar 45 satu sak itu bisa menjadi 70. Itu penyebabnya Allah alam. Kalau untuk itu daerah Medan saja katanya Sumatera Utara, karena transportasi dari pabrik, ya, dari laut itu apa namanya, nggak ada, sehingga hal itu membuat kelangkaan di daerah Medan dan sekitarnya, sehingga harga semennya naik. Itu penyebabnya gitu. Tapi ya bisa saja kan dengan ulah orang-orang para oligarki yang nakal, bisa-bisa aja ikhwah. Demikian. Baik. Semen ini termasuk pokok nggak ya? Enggak termasuk pokok. Mungkin bagi yang developer pokok lagi mereka, kan nggak mungkin kan semen diganti tanah liat. Demikian, mau nggak mau dia harus beli kan. Tapi masalahnya itu bukan pokok masyarakat. Masyarakat nggak perlu semen kecuali ketika dia membangun. Demikian ikhwah. Sama seperti besi. Besi itu sering harganya itu sering naik. Besi sering malah jarang turun. Pernah turun tapi jarang. Besi itu naik terus. Ya ini bagi pemborong lah, bagi pembangun, developer seterusnya, bagi mereka terasa, tapi bagi rakyat enggak. Bagi masyarakat kita belum bisa bangun kontrak gitu kan. Demikian ikhwah. Dia tidak begitu terpengaruh dengan naik turunnya harga besi. Demikian ikhwah. Taib. Wa qala wal hikmatu fit tahrim al ihtiqar. Hikmah diharamkan ihtiqar daf'ud darar an 'ammatin nas. Yaitu untuk mencegah terjadinya mudarat, tertimpanya mudarat, bahaya, menyusahkan masyarakat. Kama ajmal ulama ula annahu law kana 'indan nasi ta'amun wa tarra an-nasu ilaihi wa lam yajidu ghairahu ajabara ala bai'ihi daf'an lidari 'ala nas. Sebagaimana kalau ada di sebahagian orang makanan sementara bahan makanan sementara orang-orang mau membelinya sudah nggak ada, ya, misalnya dia nggak ihtikor tapi memang dia punya banyak gitu misalnya, ya, dia punya banyak stok untuk kebutuhan dia, tapi ternyata di pasar nggak ada, langka barangnya, sementara ini makanan pokok, maka boleh dipaksa orang yang menimbun barang tersebut atau yang punya stok barang banyak itu untuk menjualnya tengah masyarakat. Jadi pemerintah boleh, ya, boleh untuk memaksa, ya, seperti kelangkaan minyak makan yang lalu, yaitu seperti itu ikhwah, ya, seperti itu. Jadi ya ternyata memang ada yang oknum-oknum yang membuat kelangkaan itu, seperti yang saya katakan tadi, kolam renang dirubah menjadi kolam minyak makan. Jadi gimana ya, dia dipaksa oleh pemerintah. Jadi pemerintah lah yang harus menjadi stabilisator peredaran bahan makanan pokok. Makanya tim Bulog itu kan sering ke pasar, cek harga, demikian ikhwah. Emang seperti itu, ya. Kalau enggak nanti mudah pasar itu ditentukan oleh para oligarki ini. Ya mereka dibeli untuk mencairkan duit untuk yang 1 T gitu kan. Beli beras 1 T untuk Medan kan udah bisa kelangkaan. Udah aku beli semua nih beras di kota Medan berapa T rupanya. Itu ikhwah. Bagi mereka kan biasa. Nah, ketika sudah langka, akhirnya naik barang. Sementara kita perlu makan. Enggak lah perlu apa nanti kita fatwakan karena nggak ada beras, maka ya udahlah kita makan ubi aja. Demikian. Iya kan? Ya, tentu itu bukan bukan keputusan yang bijak. Ya, para oligarki itu dicekek lehernya gitu kira-kira. Supaya mereka menggelontorkan barang-barang yang mereka beli. Boleh dipaksa. Ya kita biasa makan nasi tiba-tiba suruh makan tiwul kan ya. Bisa mencret lah kita ikhwah. Ya kan?
Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Wa amma ma dzakara fi kitab ma dzukira fi kitab an Sa'id bin Musayyib wa Ma'mar rawil hadis. Adapun yang disebutkan dalam kitab yaitu dari Sa'id bin Musayyib dan Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini, annahuma kana yahtaqiran, bahwasanya keduanya itu melakukan ihtikar. Qala Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya mengomentari, innama kana yahtaqiran Zaid. Baik Sa'id bin Musayyib dan Ma'mar mereka melakukan ihtikar terhadap minyak makan, ya. Wa hamal al hadis al ihtikari qut, karena mereka meyakini bahwasanya yang enggak boleh itu kalau yang diihtikar itu adalah bahan makan pokok. Indah hajati ilaihi, yang memang dibutuhkan primer, wal ghala, dan mahal. Wa kadzalika hamalahu Syafi'i wa Abu Hanifah wa Hanif wa sahih. Demikian juga yang dipahami oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lainnya. Dan ini yang pendapat yang sahih. Nomor 3, tatakhammadu aqwal ulama fi bayani sifat al-ihtikar al-muharram. Para ulama menyebutkan beberapa kriteria ihtikar yang diharamkan. 1, i'tibarul hajah. Yang pertama mereka menyebutkan tergantung kebutuhan pokok. Ya mungkin kalau kita lihat pada waktu Sa'id bin Musayyib, minyak makan nggak pokok, tapi kita sekarang pokok ini. Ya, untuk kita sekarang itu minyak makan termasuk sembako, 9 bahan makanan pokok, termasuk dalamnya minyak makan. Tapi mungkin waktu itu ya termasuk. I'tibarul hajah wa qasdul ghala syar'al muslimin, yaitu terkait dengan besarnya kebutuhan kaum muslimin terhadap benda tersebut sehingga harga bisa naik. Wa yakunu hadza fi ma fihi 'aisyun nas wa qutuhum. Yang demikian itu bisa mengganggu penghidupan kaum muslimin dan mengganggu bahan makan pokoknya. Yang kedua, al-mukhtakirus khati' wa huwa al-mutaraddidu 'ala suq liyashtari ma yahtaju muslimun wa yattaru ilaihi. Yang kedua, yang dikatakan ihtikar yang salah, yang berdosa, yaitu seorang yang bolak-balik ke pasar membeli barang-barang yang dibutuhkan kaum muslimin. Di bentuk kedua, dia bolak-balik ke pasar beli. Dia borong satu barang tertentu yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang memang kebutuhan primer kaum muslimin, kemudian fayahtakiru, kemudian disimpan di gudangnya. Fayamna'u ghairahu min syara', sehingga yang lain nggak bisa menjual. Kalau hanya dia menjual, lainnya nggak ada, kan nggak ada saingan. Ketika kita jual nggak ada saingan gimana? Harga kan main suka-suka kita aja. Demikian ikhwah, harga suka-suka kita. Kemudian fayahsul bi fadli darr wadik, dengan demikian bisa membahayakan kaum muslimin dan bisa menyulitkan kaum muslimin. Ini jenis yang kedua. Ya. Jadi ada 2 disimpulkan. Yang pertama yaitu dia menimbun barang yang memang dibutuhkan kaum muslimin sehingga akibat penimbunan itu naiklah harga barang. Yang kedua bentuknya dia borong barang-barang yang ada di barang-barang pokok yang ada di pasar, dia timbun sehingga nggak ada orang lain yang menjual kecuali dia, sehingga dia naikkan harganya. Ya, ini apa namanya? Monopoli ya, monopoli. Demikian, sehingga hal itu dapat membahayakan kaum muslimin. Qala Syaukani fil Autar, wal hasil anna al-'illata idza kanat hiya ad-darr al-muslim. Kata Imam Syaukani dalam kitab Al-Autar, kesimpulannya bahwasanya sebab diharamkannya melakukan ihtikar apabila hal itu bisa memudaratkan kaum muslimin. Lam yuhram ihtikaru illa ala wajhi yadur bihim, di mana tidak diharamkan ihtikar kecuali kalau dia sampai memudaratkan. Jadi kalau dia menimbun barang tapi enggak memudaratkan kaum muslimin, maka enggak. Demikian ikhwah. Ya sama, walaupun dia bentuk bahan makan pokok. Misalnya diborongnya beras daerah Kampung Lalang. Udah, begitu diborongnya masuk barang baru. Gitu kan? Ya terserah dia, urusan dia. Kenapa? Karena nggak membahayakan.
Demikian ikhwah. Jadi ini terkait dengan apakah hal itu kebutuhan pokok yang bisa menaikkan, meninggikan, melonjakkan harga barang atau tidak. Kalau tidak nggak masalah, nggak apa-apa dia ihtikar walaupun bahan makanan pokok. Ya, walaupun bahan makanan pokok. Misalnya seperti Bulog, mereka menyediakan di gudangnya sekian juta ton begitu kan. Ketika mendengar ada yang memborong bahan beras di satu tempat, kemudian sudah nggak apa-apa, jual aja, besok kami drop lagi barang gitu. Berarti ya nggak ada masalah, walaupun dia niatnya niat ihtikar. Kenapa? Tidak membahayakan kaum muslimin. Kemudian ikhwah, nomor 4, yakhruju min suwar ihtikar al-muharram mayati. Tidak dikatakan haram ihtikar apabila yang berikutnya, idkhar qut allati yafidu al hajatil muslimin, yaitu menyimpan bahan makanan pokok yang apa namanya, yang banjir. Kalau bahasa kita banjir, tetap kan, ini banjir, ini barang ini sudah banjir. Baru banjir apa? Jangan banjir lah. Banjir itu air, melimpah juga air. Beserah. Memang udahlah, nggak ada bahasa khususnya itu. Memang kita sedang serbia, ini barang ini banjir di pasaran gitu ya. Biasanya kan begitu. Nggak beserah lah, nggak beserah. Ya, banyak di pasaran, melimpah di pasaran, demikian. Jadi kalau yang dia simpan adalah barang-barang yang melimpah di pasaran, artinya kalaupun dia simpan tidak ada masalah, karena barang itu memang ada di mana-mana, ya. Wa bi khasatin fi mawasimihi, terutama pada musimnya, liyabi'uhal nas inda hajat ilaihi, ya, di mana dia boleh menjualnya untuk keperluan dia. Jadi nggak ada masalah kalau itu, karena barang yang dia timbun tidak mengakibatkan naiknya, melonjaknya harga. Kenapa? Karena banyak di pasaran. Itu ikhwah. Yang kedua, al-jalib li bid'ati min kharij suq. Yang kedua yaitu orang yang mengambil barang dari luar. Mengambil barang dari luar, yantadru bi ihtifa'u sa'ir, kemudian di stok menunggu naiknya harga barang baru dia jual. Ini enggak apa-apa. Ini enggak termasuk ihtikar. Demikian ikhwah. Udahlah, gitu aja cerita ihtikarnya nih. Nah, demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya silakan. Ya. Ya, termasuk. Ya, makanya tadi tepat sekali kalau dikatakan tadi, kan ada dua tuh yang nggak boleh, yaitu yang memang dibutuhkan kaum muslimin. Itu masker ikhwah. Satu kotak kan sekarang 15.000, 20.000 paling mahal. Udah bagus sekali. Dulu berapa sempat? 350.000. Apalagi N95 itu. Itu satu bisa 50.000, bisa 100.000. Bayangkan masker itu. Demikian. Sekarang beserak-serak udah. Itu cocok, beserak-serak cocok itu itu. Iya, masker termasuk, kenapa? Dibutuhkan pada waktu itu. Termasuk juga hand sanitizer. Itu kan sempat melonjak barangnya. Iya. Allahu a'lam melonjaknya itu kan ada ihtikar atau dikarenakan memang barang nggak ada di pasaran, produksinya mengalahkan kebutuhan mengalahkan produksi. Sehingga ya yang bagaimanapun kalau permintaan banyak, barang sedikit bagaimanapun melonjak. Ya. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha baru pabrik masker pada waktu itu. Itu ikhwah. Sekarang nggak tahu itu gulung tikar atau maskernya. Ganti lagi yang lain ya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, itu dia. Jadi termasuk. Ya, termasuk. Apa lagi kira-kira yang biasa yang pernah terjadi itu? Oksigen. Oksigen kan yang sakit, Pak. Dulu ya. Iya. Langka, bukan karena di ihtikar, memang langka. Artinya yang tersedia itu nggak cukup. Yang tersedia nggak cukup. Karena antara rumah sakit dengan tukang las bersaing.
Iya kan perlu masukin juga tukang las itu kan, las karbet. Demikian. Tapi lebih banyak digunakan oleh rumah sakit. Ya, dari yang lain silakan. Ya. Asalnya ini barang ini tidak langka. Cuma di momen tertentu, misalnya di Lebaran itu, ada satu toko yang jualan gitu. Terus dia naikkan harga sampai loncat tinggi gitu. Boleh, nggak ada masalah. Dia nggak ihtikar namanya. Ya dia cari momen-momen tertentu saja. Dan dia bukan namanya distributor tunggal kan? Ya, boleh distributor tunggal. Ya nggak ada barang kecil dari dia. Biasanya pedagang manapun kalau sesuatu tidak ada di tempat lain kecuali dia, ya biasanya bertingkah dia itu. Iya bertingkah biasanya. Makanya Rasulullah katakan at-tujar humul fujjar, pedagang itu pejahat. Ya. Karena yang penting bagi dia kan banyak keuntungan. Itu ikhwah. Ya jarang begitu barang nggak ada, hanya dia ada, udah Pak, bagi-bagi aja. Nggak ada juga kan gitu. Kesempatan dia pedagang. Demikian. Ya nggak apa-apa bagi dia, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya benda tersebut misalnya nggak bisa orang tanpa benda itu misalnya, ya seperti kita katakan beras misalnya, maka pemerintah harus memaksa. Demikian ikhwah. Yang macam kemarin masker itu kan sempat pemerintah turun tangan. Kenapa kok bisa jadi langka dan jadi harganya terlalu tinggi? Itu mulai pemerintah turun tangan itu. Kenapa seperti itu? Demikian ikhwah. Dan rumah sakit yang hari-hari berinteraksi dengan masker, mereka pun kewalahan untuk menyediakan masker. Kita pun lihat masker itu udah macam menengok duit. Biasanya kan masker 1 hari buang, kali pakai buang kan? Oh enggak, 3 hari, 4 hari, seminggu gitu. Kalau bisa cuci lagi, saya cuci lagi, mahal masalahnya. Saya cuci lagi, pakai lagi, jemur, demikian ikhwah. Ya, ada banyak kain yang macam begini kan ada lubangnya di sini tuh. Masih ada 2 lagi tuh. Demikian, Masya Allah itu. Ada lagi silakan. Ya. Ya. Sebenarnya dia tahan kemudian harga naik, ya. Sementara ini kebutuhan pokok, maka nggak boleh. Walaupun dia impor. Ikhwah sebenarnya kan banyak ikhwah produk-produk luar itu jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Jadi daripada petani nanam segala macam sampai berhasil, ya modalnya itu lebih banyak ketimbang kalau kita beli jadi dari luar. Jadi seperti beras-beras dari Thailand, gula itu lebih murah. Makanya kan pemerintah buat stabilisasi ini. Seandainya para importir itu membawa, habis petani gula. Dibiarkan terbuka mereka mengimpor beras, udah tutup petani-petani Indonesia. Kenapa? Karena modal mereka lebih besar, harga mereka lebih besar. Demikian ikhwah. Jadi pemerintah itu yang mengimpor disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kurang baru, demikian ikhwah. Ya, yang kurang baru. Itulah gunanya pemerintah. Jadi apalagi kedelai. Kita kan sudah terkenal pemakan tempe kan, ya terutama di Jawa lah. Itu bisa-bisanya kedelai Indonesia itu nggak mencukupin. Jadi harus impor. Bawang putih, bawang merah itu impor ikhwah. Itu impor. Demikian. Jadi kalau untuk menjadi penguasa importir, masya Allah banyak kali kebutuhannya. Tapi ya harus pandai-pandai lah berkelit begini. Ya. Kiri haram, kanan haram.
Banyak yang bisa yang bisa dijadikan sebagai dagangan. Kurma nggak masuk bahan pokok, nggak termasuk. Nggak apa-apa kalau kurma. Kurma bukan makan pokok kita. Ya, kurma bukan bahan makan pokok kita. Nggak makan kurma pun kita nggak apa-apa. Kurma di freezer saya tuh berapa banyak, nggak dimakan-makan. Nimbun. Iya, karena bukan makan pokok. Demikian ikhwah. Ya. Kalau beras, gula, tepung, minyak, itu garam itu impor juga ya di Indonesia, impor juga, Masya Allah. Sampai garam Himalaya masuk di Indonesia itu kan ikhwah, garam Himalaya itu gunung. Kita dulu pernah tamasya ke gunung, jadi batu itu garam semua, itu tuh garam. Jadi ada mahasiswa itu yang dijilatnya dinding gua itu, set ya garam. Jadi garam, jadi gunung garam. Itu gunung garam Himalaya itu, bukan dari laut. Kalau di Indonesia kan laut, di Madura itu kan laut, di air laut dikeringkan, digaram. Ini enggak. Jadi mereka ya seperti nambang batu, itu garam. Kalau mau makan garam gimana? Ya pecah. Seperti mecahin batu, pecah, nanti baru kalau mau halus diayak jadi halus. Itulah garam Himalaya itu. Ada lagi? Ikan termasuk enggak? Enggak termasuk itu. Pakan ternak. Ya boleh jadi tuh, pakan ternak termasuk karena itu kebutuhan untuk untuk para peternak. Satu lagi pupuk ya, pupuk. Demikian ya, termasuk kebutuhan. Jadi kalau mereka tahan ya akan melonjak harga pupuk. Makanya sering itu pupuk itu ikhwah disubsidi oleh pemerintah. Harga pupuk nggak segitu, tapi disubsidi oleh pemerintah harga pupuk itu. Ada lagi? Tahu nggak kita? Nggak boleh. Kan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi nggak boleh antum gitu. Nggak boleh antum gitu nuduh. Jadi nggak boleh. Kalau kita tahu dia akan nimbun, sementara kita tolong dia untuk pengangkutannya, maka nggak boleh kita ikut. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan berarti kita tolong menolong pada dosa dan permusuhan, nggak boleh. Coba seandainya antum mengangkut barang itu, masyarakat tahu inilah yang membuat barang-barang itu mahal. Antum bantu ngangkut, apa nggak ditepuk? Itu termasuk antum kena tepuk kan? Termasuk kena tepuk kan? Termasuk kena pukul. Kenapa? Bukan Pak, ini bukan saya kan? Kau ngangkut kan? Tahu kau ini kan? Kena dia. Itulah gara-gara itu. Kena dia karena dia ikut membantu. Kalau dia tahu, kalau nggak tahu lalu dia cerita, ikhwah. Kalau nggak tahu lalu cerita. Kecuali kalau antum mengangkut narkoba, itu antum tahu nggak tahu kena. Patutnya tahu nggak tahu tetap kena. Lagi? Ada yang kepingin nimbun durian? Ada? Oh gitu ya. Ketahuan. Ya oke lah ikhwah, kalau nggak ada lagi ya semoga bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.